Kerajaan Sunda Galuh atau Pajajaran merupakan penyatuan dua kerajaan yang pernah menancapkan kekuasaannya dari abad ke-8 hingga ke-16 Masehi. Sejarah berdirinya dua kerajaan di tanah Sunda, Jawa Barat ini tidak terlepas dari naskah kuno Carita Parahyangan yang ditulis pada abad ke-16 Masehi. Dua kerajaan ini merupakan pecahan kerajaan Tarumanegara. Ini merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang menguasai tanah Sunda pada abad ke-5 hingga runtuh pada abad ke-7. Tarumanegara adalah kerajaan yang menganut agama Hindu beraliran Wisnu. Setelah Tarumanegara tamat pada sekitar tahun 650 Masehi, lantaran serbuan dari kerajaan Sriwijaya, muncul dua kerajaan baru di tanah Pasundan, yakni Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Carita Parahyangan menjelaskan mengenai Kerajaan Galuh. Dimulai sewaktu Rahyang Tak atau NKRI Medang Jati yang menjadi pemimpin selama 15 tahun. Kemudian kekuasaan diwariskan kepada putranya di Galuh, yaitu Sang Uretikandayun. Sunda dan Galuh berada di bawah taklukan Tarumanagara pada masa pemerintahan Maharaja Linggawarman pada tahun 666 hingga 669 Masehi. Setelah Maharaja Linggawarman wafat, tampuk kepemimpinan kerajaan Tarumanagara diteruskan oleh menantunya yang kemudian bergelar Sri Maharaja Tarusbawa. Hasil penelitian bertajuk Rekonstruksi Kerajaan Galuh abad ke-8 hingga ke abad ke-15 karya Nina Herlina Lubis dan kawan-kawan yang terhimpun dalam jurnal Paramita volume 26 tahun 2016 mengungkapkan bahwa pusat kerajaan Sunda dan Galuh berada di tempat yang berbeda. Kerajaan Sunda berpusat di Pakuan, Pajajaran atau Bogor, sedangkan kerajaan Galuh berpusat di Ciamis sebelum menjadi kerajaan yang berdaulat. Pada periode inilah terjadi pergolakan. Penguasa Galuh, Prabu Uretikandayun, memberontak dan melepaskan diri dari Tarumanagara pada tahun 612. Uretikandayun mendeklarasikan kerajaan Galuh sebagai pemerintahan yang berdaulat. Situasi ini membuat Tarumanagara semakin melemah hingga akhirnya runtuh karena serangan dari kerajaan Sriwijaya pada sekitar tahun 650 Masehi. Demikian ditulis Ayat Rohaidi dalam Sunda Kala, cuplikan sejarah Sunda berdasarkan naskah-naskah panitia. Wangsakerta pada tahun 2005. Sanjaya adalah cicit dari pendiri kerajaan Galuh, Uretikandayun yang juga suaminya Putri Sri Mahadewi Tarusbawa, pendiri kerajaan Sunda. Sanjaya tampil sebagai pemersatu Sunda Galuh setelah Sri Maharaja Tarusbawa meninggal dunia. Selain itu, Sanjaya juga merupakan cucu dari Ratu Sima, pemimpin kerajaan Kalijanga yang berpusat di Jepara, Jawa bagian tengah. Ratu Sima Sanjaya atau Prabu Haris Dharma inilah yang nantinya mendirikan Mataram kuno, sekaligus sebagai pendiri Wangsa Sanjaya, lantaran harus bertahta di kerajaan Kalingga. Sanjaya menyerah tampuk kekuasaan Sunda Galuh kepada putranya yang bernama Panambaran pada tahun 732 hingga 731 Masehi. Namun di bawah pemerintahan rakyat Panambaran, Sunda Galuh kembali terpecah pada tahun 731 Masehi. Pemerintahan membagi kekuasaannya kepada kedua putranya, yaitu Sang Menara yang berkuasa di kerajaan Galuh dan Sang Bangga yang mendapatkan singgasananya di kerajaan Sunda. Pada abad-abad lamanya, kedua kerajaan bersaudara itu menjalani hidup masing-masing, hingga akhirnya pada tahun 1482, kerajaan Sunda dan Galuh bersatu kembali, berkat terjadinya pernikahan Jayadewata dari Galuh dan Ambat dari Sunda, dan Sang Bangga yang mendapatkan singgasananya di kerajaan Sunda. Pada abad-abad lamanya, kedua kerajaan bersaudara itu menjalani hidup masing-masing, hingga akhirnya pada tahun 1482, kerajaan Sunda dan Galuh bersatu kembali, berkat terjadinya pernikahan Jayadewata dari Galuh dan Ambat dari Sunda. Sunda dan Galuh kembali bersatu di bawah pimpinan Jayadewata yang menyandang gelar Sri Baduya Maharaja pada tahun 1482 hingga 1921. Pada masa Sri Baduya Maharaja, kerajaan Sunda dan Galuh dikenal sebagai nama Kerajaan Pajajaran atau Pakuan Pajajaran. Pada tahun 1579, kerajaan Galuh atau Pakuan Pajajaran diserang Kesultanan Banten yang membuat imperium di telaah Pasundan ini harus mengakhiri riwayat panjangnya. Adapun peninggalan atau prasasti Sunda Galuh adalah Prasasti Derajat, Prasasti Juru Penghambat, Prasasti Citatah, Prasasti Cikapundung,
Prasasti Pasir Datar, Prasasti Hulu Dayeuh, Prasasti Kawali, Prasasti Kebantenan, dan Prasasti Batu Tulis.